Sejarah peradaban manusia mencatat sebuah era kebangkitan yang tak tertandingi. Sebuah masa di mana cahaya, ilmu pengetahuan bersinar paling terang di dunia. Inilah masa keemasan Islam pertama. Masa keemasan Islam pertama merupakan sebuah periode agung yang dibangun di atas fondasi yang diletakkan oleh dua kekhalifahan raksasa, yakni dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Meskipun keduanya adalah penguasa imperium Islam, fokus, ideologi dan warisan yang mereka tinggalkan sangatlah berbeda. Kisah dinasti Umayyah dimulai pada tahun 661 Masehi di Damaskus. Dengan berdirinya dinasti Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Jika kekhalifahan Rashidin fokus pada konsolidasi setelah wafatnya Nabi, maka Umayyah fokus pada ekspansi dan kekuatan militer. Tujuan utama mereka adalah perluasan wilayah. Melalui kekuatan armada dan pasukan daratnya, Umayyah berhasil melebarkan kekuasaan Islam melintasi 3 benua. Dari Sungai Indus di timur, hingga menyeberang ke Eropa melalui Selat Gibraltar pada tahun 711 Masehi, membuka era baru peradaban di Andalusia. Secara administratif, Umayyah menerapkan ideologi Arabisasi. Bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi administrasi negara, mencetak mata uang Islam sendiri, dan memprioritaskan kontrol politik yang kuat. Umayyah adalah arsitek politik dan militer yang membangun sebuah imperium global yang kokoh. Namun, supremasi Arab ini akhirnya memicu perpecahan internal. Sentimen anti-Arab dari Muslim non-Arab atau Mawali semakin membesar. Pada tahun 750 Masehi, sebuah revolusi berhasil menggulingkan kekuasaan Umayyah. Tongkat estafet kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah. Mereka segera memindahkan ibu kota dari Damaskus ke kota metropolitan baru yang mereka dirikan sendiri, yakni Baghdad. Perpindahan ibu kota ini bukan hanya pergantian geografis, melainkan pergeseran filosofi total. Jika Umayyah fokus pada militer, Abbasiyah berfokus pada intelektualisme, sains, dan pembangunan peradaban. Di bawah pemimpinan khalifah ikonik seperti Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, Abbasiyah menerapkan ideologi multikulturalisme. Mereka menghapuskan supremasi Arab dan merekrut talenta terbaik, terutama dari bangsa Persia. Talenta-talenta terbaik dari bangsa Persia ini mengisi posisi-posisi kunci dalam pemerintahan dan birokrasi. Jantung peradaban ini adalah Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baghdad. Ini adalah pusat penelitian, perpustakaan, dan penerjemahan terbesar di dunia, yang dimana Baitul Hikmah didukung penuh oleh negara. Ilmuwan bekerja tanpa lelah dalam gerakan penerjemahan, menyelamatkan dan menerjemahkan warisan kuno dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Disinilah ilmuwan-ilmuwan cerdas dan penemuan-penemuan hebat ditemukan. Al-Khawarizmi menemukan aljabar dan algoritma. Ibn Sina menulis The Canon of Medicine, ensiklopedia medis yang menjadi buku pegangan utama di Eropa selama 5 abad. Astronomi juga berkembang dengan pembangunan observatorium dan perhitungan akurat mengelilingi bumi. Kemajuan intelektual ini didukung oleh infrastruktur canggih. Pendirian pabrik kertas di Baghdad memungkinkan produksi buku secara massal, sehingga ilmu dapat disebarkan dengan cepat. Sementara itu, perdagangan global berkembang pesat, didukung oleh sistem perbankan yang maju, di mana sistem ini menggunakan SAK, sejenis cek atau wesel, untuk memfasilitasi transaksi jarak jauh. Abbasiyah benar-benar menciptakan zaman keemasan yang berorientasi pada ilmu, seni, dan kesejahteraan sosial. Namun, peradaban paling cemerlang pun akan menghadapi tantangan. Setelah mencapai puncak, Abbasiyah melemah akibat fragmentasi kekuasaan internal, di mana banyak gubernur yang memerdekakan diri, serta kemerosotan ekonomi. Akhir tragis terjadi pada tahun 1258 Masehi, ketika ibu kota Baghdad dihancurkan dan dijarah oleh serangan pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, menutup secara politis era gemilang ini. Meskipun runtuh,
Warisan dari dua dinasti ini abadi. Umayyah meninggalkan cetak biru untuk imperium global yang luas, sementara Abbasiyah meninggalkan cetak biru untuk peradaban intelektual yang maju. Ilmu pengetahuan yang mereka kumpulkan, terjemahkan, dan mereka kembangkan menjadi fondasi bagi Renaissance di Eropa. Dengan demikian, masa kemasan Islam pertama adalah tonggak sejarah yang membentuk dunia modern.